Iya, nasi kuning. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kepada hostnya bisa nggak saya diizinkan share screen? Kepada host, mohon saya diizinkan supaya bisa share screen. Silakan, Sir. Silakan. Ya. Betul. Belum bisa nih, masih dikunci. Hostnya mungkin bisa diizinkan saya, yang jadi host diizinkan saya share screen. Sebentar, Ustaz. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam pengajian rutin kita melalui Zoom meeting. Ya, tema kita malam hari ini adalah hamdalah ghasilu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tema kita adalah hamdalah ghasilul malaikah. Jadi hamdalah adalah laki-laki yang dimandikan oleh para malaikat. Jadi tema kita masih tetap membahas tentang sirah sahabat, ya, salah seorang sahabat yang gugur dalam medan pertempuran. Namanya adalah Handalah. Handalah ini pernah disebutkan dalam sebuah hadis. Jadi dia pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul bersama Nabi dan para sahabat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya berada di antara Rasulullah dan para sahabat, maka saya itu selalu bersemangat, ya, selalu bersemangat untuk beribadah dan untuk meraih akhirat. Tapi kalau saya sudah pulang ke rumah, berkumpul dengan anak dan istri, maka saya bercanda dengan mereka, berhibur dengan mereka, sehingga saya kadang lupa apa yang ada di masjid ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, saatan ya Handalah, sesaat wahai Handalah. Jadi Handalah ini dia menyatakan saatan. Kata Nabi, sesaat berhiburlah wahai Handalah. Sesaat berhiburlah. Artinya apa? Kita boleh mencari hiburan, cuman jangan sampai salah mencari hiburan. Jadi tema kita adalah Handalah ghasilul malaika. Laki-laki yang dimandikan oleh malaikat. Handalah bin Amir ya wafat tahun 625 Masehi atau tahun ketiga Hijrah. Dia adalah seorang sahabat Nabi dari suku Aus. Jadi di Madinah itu ada dua suku yang terkenal, Aus dan Khazraj, ya. Nah, Handalah ini termasuk dari Bani Aus. Beliau adalah kaum Ansor yang gugur dalam pertempuran Uhud pada tahun 625 Masehi. Dan mempunyai putra yang bernama Abdullah bin Handalah yang dilahirkan setelah kematian ayahnya. Diriwayatkan bahwa sahabat Handalah, ya, menjelang perang Uhud terjadi, malam harinya dia menikah. Jadi Handalah ini malam harinya menikah. Nah, karena dia menikah, sehingga dia izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak ikut serta dalam perang Uhud. Dan dia izin supaya diizinkan bermalam dengan istrinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya. Tapi pada pagi harinya, ketika panggilan berperang itu terdengar oleh Handalah, maka Handalah segera bergegas, ya, bangun dan segera memakai baju perangnya, dan dia lupa mandi. Dia langsung pagi itu dia langsung lupa mandi, dia langsung berangkat, ya. Nah, kemudian Handalah langsung menuju medan perang, ya. Dia telah menjadikan hawa nafsunya seperti tanah yang terinjak oleh kakinya.
Artinya dia mengenyampingkan tentang hawa nafsunya. Cinta yang besar kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan semuanya. Handolah menang melawan dirinya. Handolah menang atas Handolah. Dia berangkat berperang, ya, dan larut dalam dahsyatnya pertempuran Uhud. Jadi dia bersemangat sekali. Bahkan dia menerobos pasukan kafir, ya, menghampiri dan menjatuhkan Abu Sufyan, pimpinan Quraisy dari kudanya. Jadi Abu Sufyan ini presidennya Quraisy. Dia itu sebenarnya dikawal, tapi Handolah ini bisa menerobos pengawalan para pengawal Abu Sufyan. Dan dia bisa menebas kaki kudanya Abu Sufyan, sehingga Abu Sufyan itu terjatuh dari kudanya. Ya. Tapi saat itu kemudian Abu Sufyan meminta tolong, dan Handolah pun dikeroyok oleh orang-orang kafir Quraisy hingga dia mati dalam keadaan yang terluka parah. Dalam riwayat lain disebutkan, ya, ketika dalam pertempuran Handolah berhadapan langsung dengan Abu Sufyan, dan Abu Sufyan ini adalah presidennya Quraisy. Maka terjadi pertarungan yang sangat sengit. Kemudian pedang Handolah berhasil menebas salah satu kaki kuda milik Abu Sufyan dan membuat Abu Sufyan itu terjatuh. Maka kemudian datanglah Syaddad bin Al-Aswad untuk membantu Abu Sufyan. Maka salah satu dari kedua kaum Quraisy tersebut berhasil membunuh Handolah dengan lemparan tombak, ya, sehingga akhirnya Handolah itu bisa terbunuh, ya. Nah, setelah itu Abu Sufyan berteriak dengan suara yang sangat lantang, mengabarkan bahwa Handolah telah tewas dan ia berhasil membalaskan dendam anaknya yang terbunuh pada saat perang Badar. Jadi memang orang-orang kafir Quraisy menjadikan Uhud itu adalah ajang balas dendam ketika mereka dikalahkan dalam perang Badar. Sehingga pada awal pertempuran sebenarnya kaum muslimin menang. Tapi karena kemudian orang-orang yang di Bukit Pemana itu tidak patuh kepada Rasulullah SAW, maka kemudian keadaan berbalik. Ya. Sehingga kemudian orang-orang kafir Quraisy itu mereka membalaskan dendam kekalahan mereka ketika di perang Badar. Ketika perang telah selesai, ketika para mujahidin berjejer menyaksikan saudara-saudara mereka yang telah membeli surga dengan jiwa-jiwa mereka, mereka mencari sahabat-sahabat mereka yang telah gugur. Dan di antara yang ditemukan adalah Handolah. Tangan mereka meraba-raba jasad Handolah yang berlumuran darah. Mereka heran dengan tetesan air yang menempel di dahi Handolah. Menetes dari ujung rambutnya, mengingatkan pada air mata Jamilah yang bersedih. Nah, Jamilah ini adalah istri dari Handolah. Tetesan air yang masih menjadi misteri tak terpecahkan oleh para sahabat. Jadi mereka heran, kok Handolah ini seperti ada yang memandikan, ya. Kok ada air yang basah membasahi tubuhnya gitu dan membasahi rambutnya. Nah, mereka heran, ini air apaan? Ya, seandainya mereka tidak mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menyatakan, aku melihat para malaikat memandikan Handolah bin Abu Amir di antara langit dan bumi dengan embun di dalam bejana-bejana perak. Jadi karena Handolah itu habis berkumpul dengan istrinya dan dia langsung menuju medan tempur, ya, ada riwayat yang menyebutkan bahwa dia berangkat itu setelah sholat subuh. Ya, jadi setelah sholat subuh dia sholat subuh, kemudian dia kumpul lagi dengan istrinya. Nah, setelah kumpul itu dia langsung jalan, tidak sempat mandi wajib lagi. Tapi kemudian dia gugur sebelum waktu zuhur tiba, ya. Maka kemudian Rasulullah menyatakan, aku melihat para malaikat memandikan Handolah bin Abu Amir
di antara langit dan bumi dengan embun di dalam bejana perak. Artinya apa? Kemudian Rasulullah memecahkan misteri tentang basahnya rambut Handolah dan basahnya tubuh Handolah. Maka kabilah Aus, yakni kabilahnya Handolah, selalu membanggakan Handolah. Jadi Handolah ini kemudian menjadi buah bibir. Ya, kalau bahasa kita itu viral lah, ya. Kalau bahasa kita sekarang itu viral. Maka mereka berkata, di antara kami, jadi kata orang-orang Aus itu, di antara kami terdapat seseorang yang dimandikan oleh para malaikat. Dialah Handolah bin Abu Amir. Kemudian orang Aus juga berkata, di antara kami terdapat seseorang yang jasadnya dilindungi oleh lebah. Jadi jasadnya dilindungi oleh lebah. Dialah Asim bin Sabit. Ya, dialah Asim bin Sabit. Di antara kami terdapat orang yang kesaksiannya disamakan dengan kesaksian dua orang. Dialah Khuzaimah bin Sabit. Karena kata suku Aus. Dan di antara kami terdapat orang di mana arash Allah yang Maha Rahman bergoncang karena kematiannya, yakni Sa'ad bin Mu'ad. Ya, Sa'ad bin Mu'ad ini dari suku Aus. Di antara hadis Nabi yang menyebutkan tentang Sa'ad bin Mu'ad, kata Nabi, inna likulli qabrin dogatatan walau kana ahadun najian minhu naja Sa'ad bin Mu'ad. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap kuburan itu mempunyai himpitan. Dan kalau ada orang yang diselamatkan dari himpitan kubur, salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Artinya apa? Dari suku Aus ini, banyak orang-orang yang wafatnya mereka itu mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Maka setidaknya ada 4 orang di sini dari suku Aus yang mendapatkan keistimewaan saat kematian mereka. Yang pertama adalah Handolah bin Abu Amir. Yang kedua adalah Asim bin Sabit. Yang ketiga adalah Khuzaimah bin Sabit. Dan yang keempat adalah Sa'ad bin Mu'ad. Maka itu sebuah kehormatan bagi suku Aus. Kronologi peristiwa Perang Uhud. Ya, jadi dalam Perang Uhud ini pada awalnya kaum muslimin itu sudah mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Karena strategi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah menempatkan 50 orang pemanah. Ya, Rasulullah menempatkan 50 orang pemanah. Di mana 50 orang pemanah itu dipimpin oleh seorang sahabat, ya, yang luar biasa. Tapi kemudian karena merasa sudah menang, dari 50 pemanah ini dalam riwayat disebutkan 41 orangnya itu turun. Yang tersisa hanya kira-kira 9 orang saja. Ya, hanya kira-kira 9 orang saja. Maka inilah kronologi peristiwa Perang Uhud. Yang dimana dalam Perang Uhud itu ada 70 sahabat yang terbunuh. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian Mus'ab bin Umair, kemudian Handolah bin Abu Amir, kemudian ada sahabat lain yang bernama Julaibibah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Di awal pertempuran, kemenangan pun sudah tampak dalam genggaman. Akan tetapi manakala para pemanah beranjak dari pos mereka turun dari bukit pemanah, manakala penjual berubah menjadi pembeli, maka timbangan peperangan pun berbalik. Orang-orang musyrik Quraisy itu kemudian merangsek maju dengan barisan mereka yang lebih kuat. Karena memang dalam pertempuran Uhud ini kekuatan tidak berimbang. Ya, kekuatan kaum muslimin hanya 700 orang. Sementara orang kafir Quraisy, mereka jumlahnya sekitar 3.000 orang. Jadi 700 melawan 3.000. Ya, berarti itu hampir 4 kali lipatnya. Satu orang muslim harus berhadapan dengan 4 orang kafir. Sungguh kekuatan yang tidak
berimbang. Tapi itulah kaum muslimin, mereka tetap melaju. Ya. Situasi menjadi berbalik ketika kaum muslimin yang berada di bukit melihat kemenangan seperti sudah di ujung mata. Ashab bin Jabir berkata dari puncak bukit. Jadi ada seorang sahabat namanya Ashab bin Jabir berkata dari puncak bukit, mari kita ambil harta rampasan perangnya. Maka Abdullah bin Jubair, ya Abdullah bin Jubair, pemimpin pasukan pemanah mengingatkan, apa kalian lupa pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi apakah kalian lupa pesan Nabi? Tanpa memperdulikan peringatan tersebut, mereka pun turun dari bukit pemanah. Dan itulah kesempatan digunakan kemudian oleh Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir dan dia menjadi panglima pasukan berkuda, dia berputar dan memukul mundur kaum muslimin dari arah belakang. Ya. Weapons ready. We march. Now. Attack! All right. Ini Hamzah, ya. Hamzah bin Abdul Muttalib yang dijuluki singa padang pasir. Nah, dalam pertempuran Uhud ini Hamzah menjadi incaran, ya, dari Wahsy. Karena Wahsy ini disuruh oleh Hindun karena dia dendam karena ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Nah, ketika Hamzah terbunuh, maka kaum muslimin makin semangat untuk menyerang orang-orang kafir. Ya. Kaum muslimin menjadi lebih semangat ketika Hamzah terbunuh. Sehingga orang-orang kafir Quraisy menjadi lari tunggang langgang. Sedangkan Hindun melarang mereka untuk melarikan diri. Ya. Ini Abu Sufyan, ya. Dia melihat pasukannya lari tunggang langgang. Nah, ini kaum muslimin yang ada di bukit pemanah. Nah, ini Khalid bin Walid yang memperhatikan orang-orang yang ada di bukit pemanah. Nah, maka Khalid bin Walid melihat kesempatan itu, dia kemudian berputar arah, ya, menyerang kaum muslimin dari arah belakang.
out yet. Nah, Khalid bin Walid ini berputar ya ke arah belakang kaum muslimin. Nah, jumlah pasukan orang-orang kafir ketika itu lebih dari 100 orang. Ya. Nah, kaum muslimin berada di tengah-tengah terjepit. Ya. Nah, ketika itu ada isu bahwa Rasulullah wafat atau Rasulullah gugur. Memang disebarkan isu Rasulullah gugur. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk naik ke Gunung Uhud. Rasulullah memerintahkan mereka untuk naik ke Gunung Uhud karena kondisi tidak kondusif. Khalid bin Walid dan pasukannya tidak berani mengejar sampai ke Gunung Uhud. Ya, dia hanya berhenti di bawah saja. Nah, ini Abu Sufyan di sampingnya. Our victory is yours, Khalid. We have no victory until we have finished Muhammad. He is up on those rocks. We have finished our business. We have avenged Badr. Nah, kalau Abu Sufyan hanya ingin membalas kekalahan di Badar aja. Ya, ingin sampai selesai. Muhammad, listen! A day for a day! The day of Uhud! For the day of Badr! Our dead have answered to your dead! Our dead are in paradise! Your dead are in hellfire! Akhirnya Abu Sufyan dan Khalid bin Walid tidak melanjutkan pertempuran karena mereka sudah merasa menang. Ya. Nah, yang memprihatinkan adalah kondisi Hamzah. Karena Hamzah ini dibelah dadanya oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan, karena dendamnya kepada bapaknya. Ya. You hear me, Hamzah? Do you know that I'm with you? I can't remember anything, Hamzah. How you killed my father and my brother.
bow you to my death. My heart is light. Do you hear, Hamza? Light. Maka Hindun ini kemudian mengambil hatinya Hamzah dan mengunyahnya. Death is too small. Wash him. Cut him open. Cut him. Nah, inilah yang membuat sedih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi pamannya yang perutnya sobek, kemudian hatinya hilang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah sekali kepada Hindun. Kekalahan ini karena kaum muslimin tidak patuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sejarawan menyatakan dalam perang Uhud ini orang-orang kafir Quraisy tidak menang telak karena mereka tidak berhasil mendapatkan harta rampasan perang dan tidak menawan satupun dari kaum muslimin. Hanya saja ada sekitar 70 orang sahabat yang gugur dalam perang Uhud itu. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, Hamdalah, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka inilah peristiwa pahit yang menjadi pelajaran buat semua kaum muslimin. Bahwa mereka harus tetap patuh pada Rasulullah dalam kondisi apapun. Jihad adalah solusi terakhir ketika jalan diplomasi menemui jalan buntu. Dan jihad bagian dari syariat Islam dalam rangka menjaga eksistensi Islam dan kaum muslimin agar kebenaran ditindas dan dilibas. Dan di antara cerita tentang Uhud ini adalah seorang sahabat yang dimandikan langsung oleh para malaikat karena dia ikut dalam pertempuran dalam kondisi junub. Dialah Hamdalah bin Abi Amir. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan kita agar terus punya niat untuk jihad dan tetap berjihad. Kata Nabi, man mata walam yaghzu walam yuhaddis nafsahu bihi mata ala syu'batin minan nifaq. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mati sedang ia tidak pernah berjihad dan tidak mempunyai keinginan untuk berjihad, maka dia mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Maka setiap kita harus punya niat bahwa kita suatu saat harus berjuang di jalan Allah. Maka inilah kisah tentang seorang sahabat yang Hamdalah. Ya, ghasilul malaikah. Laki-laki yang dimandikan oleh para malaikat. Inilah ya kisah tentang seorang sahabat yang bernama Hamdalah. Selanjutnya kami serahkan kepada MC. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Alhamdulillah, demikian tadi sebuah Ya. Demikian tadi sebuah sesi kajian dari Ustadz Mujahid Nur Islami tentang kisah sahabat yang mulia Hamdalah. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk maju ke komputer di depan masjid atau bisa juga menggunakan langsung mikrofonnya diaktifkan. Apa untuk kepada para jamaah sekalian, mungkin ada pertanyaan? Dipersilakan kalau ada pertanyaan. Nanti materinya insya Allah di-share lewat WhatsApp. Ya, insya Allah. Masih ada waktu Isya
sekitar 3 menit lagi. Ya, masih ada waktu menjelang Isya sekitar 3 menit lagi. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Dari monitor di masjid mungkin ada yang ingin bertanya, Mas Fadil? Ini monitor masjid tumben nggak kelihatan nih. Biasanya kita bisa lihat jamaahnya. Iya Ustaz. Saya lagi dari rumah soalnya ini. Oh, di rumah. Kalau masjid mungkin nggak diarahin ke sana. Iya, iya. Di masjid pakai apa? Laptop juga? Pakai laptop juga Ustaz. Pakai laptop. Oh, ya. Ya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, mungkin dari Antum bisa ada closing statement Ustaz. Ya. Ya. Jadi intinya seorang sahabat Nabi, ya, mereka sudah berusaha sebisa mereka. Ya. Ketika terdengar panggilan jihad, mereka itu mengabaikan semuanya. Sampai bayangkan, sampai dia lupa untuk mandi wajib. Saking semangatnya untuk memenuhi panggilan jihad. Tapi ya itu Allah Maha Adil, ya. Karena dia dalam keadaan junub dan tidak mungkin dia bertemu dengan Allah dalam keadaan junub, maka malaikatlah yang memandikannya. Artinya apa? Setiap sahabat memiliki keistimewaan masing-masing dan semua disebutkan dalam sejarah. Yaitulah, ya, man arafal haq hanat indahu tadhiyat. Siapa yang tahu sebuah kebenaran, maka pengorbanan menjadi ringan baginya. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berusaha tetap dalam ketaatan dalam kondisi apapun. Dan sejarah mencatat ketika kita tidak taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum musuh dengan mudah menguasai kita. Itu aja. Mudah-mudahan ini manfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga termasuk untuk Ustadz dan keluarga insya Allah. Amin, amin. Ya, demikian sesi kajian pada malam hari ini. Para jamaah sekalian, kami dari panitia juga mohon undur diri. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.